Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. للبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam kesempatan kali ini dalam waktu yang penuh berkah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih memegang teguh keimanan kita. Dan semoga salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas permasalahan berkaitan dengan bekal dan petunjuk bagi setiap pengajar Al-Quran. Karena memang visi atau tujuan dari pembelajaran kita sendiri adalah membentuk santri akademi guru Al-Quran Mukri, sehingga tujuan akhirnya jelas menjadi pengajar Al-Quran. Walaupun mungkin bisa jadi punya spesialisasi dalam bidang yang lain. Misalnya ada yang jadi dokter tapi tetap ngajar Quran. Ada yang jadi engineer tapi tetap ngajar Quran. Ada yang jadi ahli IT tapi tetap ngajar Quran. Lalu bagaimana kemudian seorang pengajar Al-Quran itu semestinya? Bekal apa yang harus dimiliki oleh para pengajar Al-Quran? Maka di sini kami sampaikan beberapa poin yang disebutkan dalam kitab Munjidul Muqri'in wa Umdatul Munjidul Muqri'in. Munjidul Muqri'in dan apa judul lengkapnya? Munjidul Muqri'in wa Munjidul Muqri'in wa Mursyidut Talibin. Munjidul Muqri'in wa Mursyidut Talibin. Bekal dan petunjuk bagi setiap muqri, munjidul muqri'in.
bagi setiap para pengajar Al-Quran, dan mursyidut talibin, dan juga penunjuk arah bagi setiap penuntut ilmu. Begitu. Maka dalam kitab tersebut Al-Imam Ibnu Jazari menyebutkan sebetulnya banyak sekali poin yang harus dikuasai dan harus dipahami oleh para pelajar Al-Quran sekaligus guru-guru Al-Quran. Sebetulnya banyak sekali kalau kita kaji kitab tersebut. Namun ada beberapa hal yang sangat penting yang beliau sampaikan di awal-awal pembahasan, dan itulah yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala mengawali pembahasannya dengan mengutip perkataannya Al-Imam Abul Qasim Al-Hudhali. Al-Imam Al-Hudhali ini adalah salah seorang ahli qiraat, imam ahli qiraat, yang beliau punya kitab apa? Kitab 50 qiraat. Qiraatul khamsin, 50 qiraat. Jadi ketika orang-orang berdebat mengenai qiraat apa yang sahih, qiraat apa yang syadz, maka beliau mengumpulkan seluruh qiraat-qiraat yang beliau nilai bisa diamalkan. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 50, dan ini termasuk salah satu jumlah terbanyak ya. Jadi Al-Imam Al-Hudhali ini salah satu jumlah terbanyak yang menyusun qiraat-qiraat. Jadi sampai ada 50 qiraat. Begitu, Abul Qasim Al-Hudhali. 403 sampai 465 Hijriah. 403 sampai 465 Hijriah. Berarti usia beliau tidak terlalu panjang ya. Mana sih mau diedit? 405 saya tambahkan di sini. 465 Hijriah. Oh 5. 465 Hijriah wafatnya. Wafat pada tahun 465, lahir 403 Hijriah. 403 sampai 465 Hijriah. Berarti usia beliau hanya 62 Hijriah. Berarti kalau hitungannya hitungan Masehi, berarti sekitar berapa tuh? Sekitar 61 tahun. Ya, muda sekali berarti. Maka beliau mengatakan atau menyebutkan sebuah riwayat mengenai Imam Malik yang ditanya, Imam Malik pernah dimintai fatwa berkaitan dengan basmalah. Maka kemudian beliau tidak menjawab pertanyaan itu. Apa yang Imam Malik lakukan? Imam Malik mendatangi Imam Nafi' ahli qiraat. Jadi Imam Malik ditanya nih masalah basmalah, tapi Imam Malik gak jawab, malah justru mendatangi Imam Nafi'. Sa'ala Malik radhiyallahu anhu Nafi'a. Imam Malik bertanya kepada Imam Nafi' anil basmalah, mengenai persoalan membaca basmalah. Faqala, maka Imam Nafi' pun menjawab, as-sunnatu al-jahru biha. Maka sunnahnya membaca basmalah itu jahar. Begitu. Bahkan ada salah satu riwayat yang mengatakan bahwa Imam Nafi' ini meyakini basmalah bagian dari Al-Fatihah. Ya, ini dalam An-Nashr disebutkan. Fasallama ilaihi wa qala. Maka Imam Malik pun menerima dengan lapang. Menerima. Antum bayangkan ya, Imam Malik itu ulama besar, imam dalam bidang hadis dan juga dalam bidang fiqih. Tapi ketika beliau menginginkan jawaban yang berhubungan dengan ilmu tertentu, ilmu qiraat, maka beliau nanya ke ahli qiraat. Maka beliau pun mengatakan waqala kullu ilmin, setiap ilmu itu yus'alu anhu ahluhu. Maka yang namanya setiap ilmu itu harus ditanya tentangnya kepada ahlinya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari
kisah ini? Ada yang mau nangkep ya? Nangkep nggak? Gimana? Ada yang bisa ngambil kesimpulan? Pelajaran apa yang diambil dari kisah Imam Malik ini? Gimana? Kasalwa? Ada yang bisa ditangkap? Kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah Imam Malik? Imam Malik, imam besar. Tapi nanya masalah basmalah ternyata kepada Imam Nafi'. Dan Imam Nafi' ini ahli qiraat. Qiraat Madinah. Kemudian Imam Malik mengatakan di sini, kullu ilmin yus'alu anhu ahlu. Setiap ilmu itu harus ditanya kepada ahlinya. Jadi apa pelajarannya yang bisa diambil? Misalnya yang di Zoom ada pelajaran yang bisa diambil? Ustaz Al-Fat, apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil? Dari anak, Gimana Ustaz? jangan mengikuti sesuatu Sebentar. yang Kok suara antum nggak ada sih? Sebentar. Tafadhal, silakan, coba. Jelas sekarang, silakan. sesuatu yang belum kita ketahui pasti ilmunya, Ustaz. Jangan Barangkali mengikuti sesuatu yang belum diketahui pasti ilmunya. Bagus. Ada lagi? Ustadzah Nafia. Nah, Mau berikan Ustaz. komentar silakan. Assalamualaikum. Bisa Waalaikumsalam dengar suara saya? warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, jadi dari pelajaran ini bahwa meskipun menjadi imam atau ulama yang besar, tapi beliau tetap rendah hati bahwa ketika mungkin belum tidak menguasai ilmunya, maka beliau bertanya kepada ahlinya. Nah, Seperti itu. Jadi bagus. kerendahan hati Bagus. seorang ulama gitu. Kerendahan hati seorang ulama, tidak malu belajar lagi walaupun sudah menjadi imam besar. Ini luar biasa. Tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak bertakwa ya sombong, ngapain saya belajar? Ngapain saya nanya sama dia gitu kan ya. Baik. Masih ada Ustadzah Wini dan Ustadz Zidan, ada yang ingin disampaikan? Ada? Ya, Ustaz. Silakan Ustadz Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya sama saya kayak ustadz yang lain sama ustadz yang lain. Mungkin jangan pernah sok tahu gitu. Nah, jangan pernah sok tahu. Ahsan, masya Allah. Jangan sok tahu. Penting ini. Penting, jangan sok tahu. Mumtaz. Walaupun kita punya kedudukan di suatu cabang keilmuan, tetap rendah hati. Mumtaz. Ahsan, barakallah. Ustaz Dawini mau menambahkan? Cukup. Baik. Kasalwa mau nambahkan? Enggak. Ustaz Zikri mau nambahin? Sudah diwakili semuanya. Baik ya. Alhamdulillah, itu pelajaran-pelajaran bisa diambil. Kita harus rendah hati, jangan sok tahu, jangan ikutin sesuatu yang enggak tahu ilmunya. Walaupun kita seorang imam, kita tetap jangan berhenti belajar. Makanya Imam Al-Jazari mengatakan kemudian ketika beliau setelah selesai mengutip kalimat ini, maka beliau mengatakan wala syakka inda kulli lubbin anna man takallama fi ilmin walau kana imaman fihi, dan tidak diragukan, wala syakka, tidak diragukan lagi, inda kulli lubbin, tidak diragukan lagi, setiap orang yang berakal pasti tahu. Setiap orang yang berakal pasti tahu katanya. Zilubbin itu orang berakal. Anna bahwasanya man siapa saja takallama yang berbicara fi ilmin dalam sebuah ilmu, walau kana imaman, walaupun dia seorang imam, fihi dalam cabang ilmu tersebut, wa kana ilmu yata'allaqu bi ilmin akhar, tapi masalah yang akan dibahas berhubungan dengan ilmu yang lain, wa huwa ghairu mutqinin lima yata'allaqu bihi, dan dia kurang menguasai ilmu yang berhubungan dengan tadi, maka dakhalahul wahm wal ghalata inda hajatihi ilai. Maka kalau dia memaksakan diri
untuk berfatwa tentang hal yang tidak diketahui, dakhalahu al-wahm wal ghalat, maka akan tercampur dengan pemahaman yang keliru dan berbagai kekeliruan. Ya, inda hajat ilai, ketika dia membutuhkannya. Maksudnya apa? Maksudnya kalaupun kita sudah menguasai satu cabang ilmu tertentu, namun ternyata ada beberapa hal yang kita ini butuh mencari tahu, jangan langsung kita putuskan diri sendiri sebelum kita mencari tahu. Kenapa? Karena kalau kita memaksakan diri nanti akan ada waham. Waham itu artinya adalah pemahaman yang keliru atau menyimpang. Itu namanya waham. Jadi bisa terjadi waham. Wala yambaghi liman wahabahullahu aqlan wa dhihnan wa ilman. Dan sudah semestinya, wala yambaghi berarti dan tidak semestinya. Dan tidak semestinya. Wala yambaghi dan tidak semestinya, liman bagi siapa saja, wahabahullahu aqlan, yang telah, bagi siapa saja yang telah dikaruniai akal. Kita dikaruniai akal sekarang? Dikaruniai akal. Zihnan, pikiran, ilman dan juga ilmu, ayyah juma ala kulli ma waqa'. Apa kata Imam Ibnu Jazari? Maka janganlah seseorang yang udah punya akal, udah dikasih akal, dikasih ilmu, untuk untuk menerjang, menerobos segala sesuatu. Jangan. Jadi orang yang sudah diberi akal oleh Allah, orang yang sudah diberi ilmu oleh Allah, orang yang sudah diberi pemikiran oleh Allah, jangan nekat untuk menerjang segala sesuatu. Walakin yanzur, akan tetapi dia harus memperhatikan dulu. Kama nazara man qablahu, sebagaimana pendapat-pendapat para ulama terdahulu. Jadi lihat dulu, jangan menerjang, jangan main fatwa, jangan bilang halal, jangan bilang haram sebelum melihat pendapat ulama zaman dulu. Ini penting. Fal haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kenapa? Karena kebenaran itu lebih berhak untuk kita ikuti. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Jadi jangan mengikuti apa yang tidak kita memiliki ilmu tentangnya. Ini subhanallah pelajaran yang sangat luar biasa dari Imam Malik yang bertanya kepada Imam Nafi' radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, maka dari itu bisa jadi mungkin di antara kita ada yang jago atau sudah menjadi pengajar bahasa Arab. Bisa jadi mungkin di antara kita yang sudah mahir dalam bidang ilmu fiqih. Bisa jadi di antara kita ada yang mungkin mahir atau menguasai kedokteran, mahir dalam cabang ilmu yang lain. Namun ketika kita memutuskan untuk belajar, misalnya sekarang kita sama-sama belajar Al-Quran, belajar tajwid, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada pada ilmu tajwid itu sendiri. Begitu. Terus kalau misalnya kita pengen benar belajar Al-Quran, menjadi pengajar Al-Quran, apa yang mesti disiapkan pertama kali? Apa yang mesti disiapkan pertama kali? Yaitu niat yang ikhlas. Harus ikhlas, ikhlas. Niatkan karena Allah, jangan karena disuruh ayah. Nggak dapat pahala nanti sayang. Capek-capek, ngantuk-ngantuk, nahan ngantuk, nggak dapat pahala sayang. Niatkan karena Allah, ya Allah, aku duduk di sini berniat untuk menuntut ilmu, meraih keridhaanmu. Makanya tadi dibacakan di awal, nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Itu supaya hati kita kokoh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira naf'a wal intifa dan seterusnya. Supaya hati kita kokoh, niat kita tetap ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkataan Imam Ibnu Jazari, wa awwalu ma yajibu ala kulli muslimin. Maka hal yang pertama kali diwajibkan atas setiap muslim ayyukhlisa an-niyah, yaitu mengikhlaskan niat lillahi ta'ala fi kulli amalin, dalam segala amal. Harus ikhlas, niat karena Allah. Gimana caranya ikhlas? Gimana caranya ikhlas? Nanti ada di sini ya. Wa ayyaqsida bihi yuqarribuhu ilaih. Jadi amal-amal soleh yang mendekatkan kepada Allah kita wajib ikhlas padanya. Wa ayyaqsida bihi ridallah. Yang pertama berarti cara ikhlas bagaimana? Jadi kita hanya mengharapkan keridhaan Allah. Itulah ciri orang ikhlas. Hanya mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Yaqsida bihi ridallahi ta'ala la ghair, bukan yang lain.
Jadi wajib yang pertama kali kita harus tundukkan jiwa ini menghadap Allah hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dalam agama ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Dan Allah itu tidak akan menerima kecuali hanya dari orang-orang yang bertakwa. Allah tidak akan menerima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Begitu. Nah, kemudian Imam Ghazali mengatakan, "Wa alamatu sidqil mukhlisina ma qalahu Sayyid Dhunnun al-Misri." Adapun cirinya orang yang jujur keikhlasan, yang benar keikhlasan itu adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Dhunnun al-Misri. Apa yang dikatakan oleh Imam Dhunnun? Salathun min alamatil ikhlas. Ada 3 ciri keikhlasan. Ada berapa ciri keikhlasan? Ada 3 ciri keikhlasan. Catat nih. Ada 3 ciri keikhlasan kata Imam Dhunnun. Yang pertama, istiwa'ul madhi wa dhammi minal amah. Istiwa'ul madhi wa dhammi minal amah. Apa artinya? Sama saja mau dipuji, mau dicela oleh orang-orang tidak masalah. Ayo, bisa nggak tuh? Dipuji enggak jadi terbang, dicela enggak jadi terpuruk. Sama saja mau dipuji, mau dicela oleh orang-orang tidak masalah. Istiwa itu sejajar, sama. Al-madah pujian, adzam celaan. Minal amah dari orang-orang, bebas. Mau celak saya silahkan, mau puji saya silahkan, saya nggak akan peduli. Kenapa? Karena yang saya pedulikan hanya Allah. Itu bisa nggak tuh kayak gitu? Kita kan kalau dipuji, gitu ya. Kalau dipuji, semangat. Giliran ditegur dikit aja, jangan begitu. Nah, berarti ada yang bermasalah di hatinya. Bisa jadi belum ikhlas. Kalau kita merasa seperti itu. Termasuk nanti kalau jadi pengajar, giliran bayarannya besar, semangat. Ya, giliran bayarannya besar, semangat. Tapi giliran muridnya ini miskin, wah, malas-malasan ngajarnya. Nah, ini berarti belum ikhlas. Jadi yang namanya ikhlas sama saja, mau dipuji, mau dicela sama, ya. Yang pertama. Yang kedua, wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal. Melupakan amal-amal soleh yang telah dikerjakan. Dilupain udah. Amal-amal baik dilupain. Enggak usah diingat-ingat. Melupakan untuk mengingat-ingat amal demi amal. Jadi melupakan amal-amal soleh yang telah dikerjakan. Udah. Dilupakan saja. Biarkan Allah yang menilainya. Tugas kita bukan mengingat-ingat amal, tapi tugas kita hanya beramal. Setelah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian yang ketiga, waqtida'u thawabil a'mali fil akhirah. Dan hanya berharap pahala di akhirat atas segala amal yang dilakukan. Dan hanya berharap pahala di akhirat atas segala amal yang dilakukan. Jadi ada 3 ciri orang ikhlas kata Imam Dhunnun al-Misri. Yang pertama adalah sama saja mau dipuji atau dicela oleh orang-orang awam tidak mengubah kita. Kemudian yang kedua, melupakan amal-amalan yang telah dilakukan. Yang ketiga, berharap pahala hanya di akhirat saja. Subhanallah, ini berat, jelas berat. Namun kita harus berusaha untuk menjalankannya. Terus boleh nggak kalau misalnya ada orang beribadah, amal ibadah, tapi pengen dunia? Sholat duha supaya bisnisnya lancar, ya pernah dapat kayak gitu? Boleh nggak tuh? Udah nikah belum? Belum. Baca surat Yusuf supaya dapat suaminya ganteng, soleh. Ya kan? Berarti baca surah Yusufnya gara-gara pengen dapat suami dunia. Sebaliknya, ke yang laki-laki mau dapat istri soleha baca surah Maryam misalnya gitu ya. Boleh nggak tuh begitu? Gimana? Boleh nggak? Boleh? Boleh.
Boleh enggak? Hah? Tidak boleh. Boleh enggak? Ustaz Zidan, boleh enggak? Kita beramal, amal soleh, tapi berharap keuntungan dunia dari amal tersebut. Tangan Ustaz. Lah, maaf tak. Ustaz Alfat, gimana Ustaz Alfat? Allah Ta'ala alam, Ustaz. Allah Ta'ala alam. Yang lain, ada yang masih pandangan, boleh enggak seseorang melakukan amal-amal soleh untuk keuntungan duniawi? Izin Boleh, silakan menjawab, Ustaz Ustaz. Nafia. Innamal a'malu binniyat, Ustaz. Terus? Jadi kalau niatnya seperti itu, ya insya Allah dapat dunianya. Tapi boleh enggak? Maksudnya boleh atau enggak? Kalau boleh atau enggaknya, wallahu a'lam. Allah Belum tahu jawabannya. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan juga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat yang tadi dibacakan, maka mengatakan seseorang yang beramal dengan mengharap keuntungan dunia, ini kurang lebih kesimpulannya dari berbagai macam pendapat ulama, seseorang yang beramal soleh, amal ibadah, beneran ibadah, sholat, zikir, lalu kemudian meniatkan atau tercampur niatnya itu dengan keinginan dunia, maka nanti ditimbang. Nanti ditimbang lebih berat mana yang dia inginkan. Apakah yang lebih beratnya amal akhirat atau amal dunianya? Apakah yang lebih beratnya adalah balasan akhirat atau balasan dunianya dari amal itu? Kalau misalnya yang lebih berat adalah keinginan dunianya, maka batal pahala amal itu 100%. Maka batal pahala amal itu 100%. Berat enggak? Susah kan ya? Misalnya kita sholat, ada keinginan duniawi dari sholat tersebut, maka itu di akhirat udah gak dapat apa-apa. Kalau lebih berat amal, kalau lebih berat keinginan dunianya. Bagaimana kalau seimbang? Bagaimana kalau seimbang? Maka para ulama berbeda pendapat kalau seimbang. Apakah di akhirat dapat pahala atau enggak? Tapi kalau akhiratnya lebih besar, ini para ulama sepakat di akhirat tetap dapat pahala, tetapi setelah dikurangi kenikmatan yang didapatkan di dunia. Begitu. Maka hati-hati. Maka hati-hati. Kenapa? Karena rugi. Oleh karena itu, para ulama yang menjadikan atau para ulama yang mengatakan boleh bagi kita bertawasul dengan amal soleh, itu bukan ngedadak melakukan amal soleh. Karena rugi kalau ngedadak melakukan amal soleh. Tapi kita ingat-ingat amal soleh yang telah dikerjakan. Itu yang dipersembahkan pada Allah untuk bertawasul. Begitu. Seperti kisahnya 3 orang yang terjebak di dalam gua. Maka mereka bukan mendadak sholat sunnah dulu, bukan. Kan sebenarnya bisa aja kan. Ya Allah, saya sholat sunnah supaya pintu guanya terbuka gitu kan, bisa aja kan. Tapi kalau misalnya begitu, khawatirnya nanti keinginan untuk itu. Keinginan untuk itu. Mereka menjadikan amal-amal soleh yang telah lalu, yang memang sejak awal itu nggak ada niat dunianya. Baru mereka ingin menukar sebagian pahala tersebut, dalam tanda petik ya menukar sebagian pahala tersebut dengan menyelamatkan mereka dari gua tadi. Ya Allah, saya dulu melakukan amal ini dengan ikhlas untukmu, saya nggak mengharapkan apapun, maka saya mohon dengan amalan ini selamatkan saya di dunia dan mudah-mudahan tetap ada tersisa kebaikan di akhirat. Begitu. Ya. Jadi kalau dari awal sudah menginginkan yang lain, maka ini hampir menjadi bencana. Jadi hati-hati. Kalau sejak awal sudah menginginkan yang lain, maka hampir jadi bencana. Maka hati-hati. Begitu. Oleh karena itu niatkan ikhlas. Ya. Jadi sekarang belajar niatnya ikhlas, ngajar niatnya ikhlas. Tapi Ustaz, misalnya saya ngajar di lembaga dapat gaji, ya nggak apa-apa, tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Gaji itu kewajiban lembaga, bukan sesuatu yang kita harapkan dari ngajarnya tadi. Ngajar ikhlas karena Allah, gaji urusan lembaga,
Kita misalnya sudah ada kontrak dengan lembaga, tidak masalah. Kita sudah ada kontrak dengan murid-murid, tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Boleh. Boleh ya. Tidak ada masalah, boleh. Yang penting jangan sampai tadi. Kalau uangnya besar, semangat. Ya. Kalau uangnya kecil, nggak semangat, nggak. Kecuali kalau misalnya lembaganya nggak sesuai kontrak. Ini boleh kita untuk melawan kezaliman. Kan itu zalim. Kalau lembaga tidak sesuai kontrak, berarti zalim. Ya sebagaimana misalnya pengajar nggak sesuai kontrak, ya zalim juga. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, Al-Imam Jazari mengatakan, walladzi yalzamul muqri ayat takhallaqa bihi minal ulumi qabla ayansiba nafsahu lil ishtighal. Maka wajib bagi seorang pengajar Al-Quran untuk mempersiapkan dirinya dengan berbagai ilmu sebelum sibuk ngajar. Sebelum sibuk ngajar, nuntut ilmu dulu. Jangan dibalik. Sibuk dulu ngajar banyak kelas tiap hari gitu kan. Jangan, santai. Nanti ada masanya. Apa saja ilmu? Maka kata Imam Al-Jazari, ayya'lama minal fiqhi. Wajib belajar fikih dulu. Tuh. Saya pengen jadi guru Al-Quran. Ngapain belajarnya kitab Sulamut Taufik? Emang suruhnya begitu. Kata Imam Al-Jazari. Begitu. Ya. Makanya di Mukri, semua step by stepnya itu jelas. Sesuai dengan arahan para ulama. Sesuai dengan arahan para ulama. Makanya kita di sini nggak cuma belajar matan-matan tajwid. Kita juga belajar Sulamut Taufik. Kita juga belajar At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita juga belajar nanti ulumul Qurannya. Kita juga belajar Adabul Ilmul Muta'alim. Kita juga belajar hadis-hadis berkaitan dengan Al-Quran. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengamalkan apa yang dinasehatkan para ulama. Fiqih, kata Imam Jazari, bihaitsu innahu yurshidu talabatahu wa ghairahum idza waqalahum syai'. Kenapa? Karena yang namanya guru Al-Quran itu harus bisa menjadi petunjuk bagi orang lain, terutama murid-muridnya. Begitu. Karena harus bisa memberikan petunjuk bagi murid-muridnya. Karena yang namanya guru Al-Quran itu nanti pasti sama masyarakat ditanya. Ditanya apa? Ditanya semua masalah. Kalau udah ngajar Quran, minimal ditanya, Ustadzah, Ustadz, saya lagi haid, boleh pegang mushaf enggak? Kalau enggak paham fikih gimana? Saya lagi haid, boleh setoran enggak? Saya lagi haid, boleh masuk masjid enggak? Bah, itu mending masih ada hubungan dengan Al-Quran. Kadang-kadang bukan masalah itu yang ditanya, masalah haid yang ditanya. Ustadz, saya udah 9 hari, udah 16 hari misalnya keluar darah, gimana ini haid bukan? Nah, kalau nggak paham, ya kan? Seperti itu, dan itu pasti akan ditanya. Nanti antum akan terbukti kata-kata sini ketika antum ngajar. Begitu. Kemudian Jazari mengatakan, wa ayya'lama minal usuli, juga memahami usul fikih. Bukan cuma fikih, usul fikih. Tapi sebatas qadra ma yadfa'u bihi syubhata may yata'anu fi ba'dil qiraat. Jadi sebatas agar kita bisa membantah orang-orang yang meragukan qiraat. Dan itu belajarnya dari usul fikih, termasuk usul qiraatnya juga. Karena dalam usul fikih ada usul qiraat. Begitu, bagaimana menjadikan qiraat sebagai dalil, hujjah dan sebagainya. Ini yang pertama, fikih dan usul. Bukan yang lain dulu ternyata, kata Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, Jazari mengatakan, wa ayyuhassila janiban minan nahwi was-sarfi. Enggak suruh belajar Jazariyah dulu, kata Jazari. Belajar apa dulu? Belajar nahwu dan saraf. Makanya di Mukri lagi-lagi ada pelajaran nahwu. Ada pelajaran Arabiyah baina yadaik. Ada pelajaran saraf. Ini bukan ngarang, bukan asal-asalan. Ustaz, bisa nggak direngkas jadi 6 bulan? Kayaknya banyak yang nggak penting. Enak aja banyak yang nggak penting ini. Ya banyak yang bilang begitu. Ustaz, kayaknya ini kebanyakan deh katanya, materinya. Kan kita mau jadi pengajar Quran. Jadi fokus aja di matan-matan tajwid. Gak bisa, gak bisa. Justru Imam Ibnul Jazari mengawali tadi menasehatkan kita dengan fiqih, usul fiqh. Kemudian apa? Nahwu saraf. Bagaimana mungkin itu dihilangkan? Bihaitsu innahu yuwajjihu ma yaqalahu minal qiraati wa hadzani min aham. Dan nahwu saraf ini termasuk perkara yang sangat penting, mayahtaju ilaih, yang dibutuhkan oleh para guru dan juga pelajar Al-Quran. Wa ila, karena kalau enggak belajar nahwu saraf, yukhti fi katsir, akan
berbuat banyak kekeliruan, akan terjatuh pada banyak kekeliruan. Mimma yaquf fi waqfi Hamzah. Nanti prakteknya kalau misalnya udah belajar qiraat, misalnya waqaf dalam Hamzah, waqaf qiraat Imam Hamzah, masalah imalah, nahwu dzalik minal waqf wal ibtida wa ghair. Jadi nanti ada hubungannya nih, kenapa harus belajar nahwu sharaf? Karena akan sangat berhubungan dengan qiraat kalau ingin mendalami ilmu qiraat. Termasuk tajwid. Betapa banyak guru-guru tajwid yang belum bisa membedakan antara at-taqwa dengan iltaqo. Paham nggak? Paham nggak yang saya gambarkan? At-taqwa dengan iltaqo. Tulisannya sama kan? Hamzah wasal, lam, ta. Hamzah wasal, lam, dan ta. Ini banyak sekali guru-guru yang nanya, Ustaz, ini bukannya lamnya lam syamsiyah? Iya, terus kenapa? Kenapa dibacanya iltaqo bukan at-taqwa? Gara-gara nggak paham nahwu. Gara-gara nggak paham nahwu. Ini bukan lam syamsiyah, tapi lam fi'il. Apa itu lam fi'il? Wah, repot lagi ngejelasinnya kan. Nah, guru. Ya lam fi'il, karena lam ada 5. Lam fi'il, lam haraf, lam ta'rif, lamul ism, dan lam amr. Harus tahu itu. Dan kalau nggak paham bahasa Arab, repot ngejelasinnya. Begitu. Itu diantara contoh dalam tajwid ya. Makanya kalau kata para ulama, an-nahwu zinatul fata. Nahwu itu perhiasannya para pemuda. An-nahwu zinatul fata yazinuhu haitsu ata. Yang akan menghiasi kapanpun dia berada. Malam yakun yutqinuhu fahaquhu ayaskuta. Siapa saja yang enggak menguasai nahwu, jangan banyak ngomong, diam aja. Kata para ulama begitu. An-nahwu zinatul fata yazinuhu haitsu ata. Malam yakun yutqinuhu fahaquhu ayaskuta. Begitu. An-nahwu zinatul fata yazinuhu haitsu ata. Malam yakun yutqinuhu fahaquhu ayaskuta. Begitu kata para ulama. Ya, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Imam Jazari melanjutkan lagi. Kata beliau, wal yuhassil tarafan minal lughah. Dan juga memperdalam masalah bahasa, kaidah-kaidah bahasanya, wat tafsir. Di ulumul Quran, nanti kita belajar ulumul Quran, ada tafsir, ada amkhos, mutlak, muqayyad. Kemudian kita nanti juga akan belajar beberapa kaidah-kaidah tafsir dalam pengantar ulumul Quran insyaallah, di akhir pengantar ulumul Quran. Wala yushtarat aya'laman nasih wal mansukh kama ishtarata al-Imam Al-Jabari. Cuma kata Imam Al-Jabari, ya nasih mansukh pengantarnya doang lah, enggak perlu menguasai. Cuma kata Imam Al-Jabari harus menguasai nasih mansukh. Kata Imam Al-Jabari disyaratkan menguasai nasih mansukh. Apa itu nasikh mansukh? Nanti akan kita pelajari di pengantar ulumul Quran. Begitu. Kemudian apa kata Ibnu Jazari? Beliau mengatakan lagi, wa yalzamuhu aidan ayyahfadha kitaban mustamilan ala ma yuqri bihi. Maka wajib baginya untuk menghafal kitab yang dijadikan rujukannya dalam mengajar. Kitab yang isinya itu dia ajarkan. Berarti kalau kita ngajarnya Tuhfatul Atfal, ya hafal Tuhfatul Atfal. Kalau kita ngajarnya Jazariyah, ya hafal Jazariyah. Minimal guru tajwid itu hafal 2 lah. Jazariyah, Tuhfatul Atfal, itu seminimal-minimalnya. Yang lain bisa diambil yang penting-pentingnya saja. Yang ada di terjemah tafsiriyah belakangnya. Nah itu, ya, itu bisa diamalkan udah. Tapi matan full kalau bisa Jazariyah, Tuhfatul Atfal dihafal. Begitu. Bahkan kalau kita belajar qiraat, kata Ibnu Jazari, minal qiraati usulan wa farsan wa ila dakhalahul wahm wal ghalat fi katsir. Kenapa kok kita mesti hafal kaidah-kaidah? Karena kalau kita enggak hafal kaidah-kaidah tersebut, kata Imam Ibnu Jazari, akan terjatuh pada banyak kekeliruan. Begitu. Dan hafalan matan ini sangat membantu kita untuk mempercepat mutqinisasi, menjadi mutqin dalam guru Al-Qur'an. Beliau juga mengatakan wa ayhadarul iqra bima yahsunu fi ra'yihi duna naqli aw wajhi i'rabin aw lughatin duna riwayatin. Maka berhati-hati, jangan ngajar sekadar kayaknya bagus doang, kata Al-Jazari. Jangan pernah mengajarkan sesuatu yang tampak bagus menurut pikirannya padahal enggak ada riwayatnya.
Jadi jangan sampai nggak ada riwayatnya, nggak ada dari sisi kaidah bahasanya. Nah, jangan. Kayaknya ini bagus nih, cara tajwid kayak gini, enggak. Ada riwayatnya enggak? Ada kaidah bahasa enggak yang sesuai dengan kaidah tajwid yang kau amalkan? Termasuk metode-metode ya. Saya bukannya menjelek-jelekan metode, tapi berbagai macam metode kalau bertentangan dengan riwayah dan diroyah, jangan diamalkan. Jangan diamalkan. Apapun metodenya. Sebaliknya, segala macam metode bisa kita amalkan kalau bisa mendukung pembelajaran. Begitu ya. Jadi jangan terlalu mendewakan metode. Seakan-akan menyelisihi metode itu udah kayak apa ya? Udah kayak murtad gitu. Ini enggak sesuai dengan metode kita, dianggap murtad seolah-olah gitu ya. Ini enggak begitu. Bahkan bisa jadi metode tersebut yang keliru. Maka seluruh metode boleh diamalkan selama sesuai dengan kaidah. Metode apapun jangan diamalkan kalau bertentangan kaidah. Begitu. Jangan sekadar kayaknya bagus, padahal nggak ada riwayatnya. Nggak boleh. Begitu. Wallahu a'lam. Ibnu Jarir juga melanjutkan, beliau mengatakan, wala yajuzu lahu ayuqri'a illa bima sami'a aw qara. Dan tidak boleh bagi seorang guru Al-Qur'an untuk mengajarkan Al-Qur'an kecuali apa-apa yang ia dengar atau baca kepada gurunya. Jadi benar-benar ada riwayatnya. Bukan masalah dapat ijazah, bukan. Jadi benar-benar dicontohin sama gurunya, itulah yang dia ajarkan. Jangan ngarang. Begitu. Fa in qara'al hurufal mukhtalif fiha aw sami'aha fala khilafa fi jawazi iqra'ihil Qur'anil azim. Kalau dia sudah mendengar dari gurunya, kalau praktek ismam sudah menyaksikan dari gurunya, silakan boleh ngajar. Enggak masalah, boleh ngajar. Enggak perlu nunggu ijazah. Yang penting benar-benar itu didapatkan dari gurunya. Ya, bisyartil mutaqaddim wa huwa yakuna dzakiran wa ma ba'dah. Yang penting dia benar-benar ingat apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Begitu. Benar-benar menguasai apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Seperti itu. Kemudian Ibnu Jarir melanjutkan, wa hal yajuzu lahu ayuqri al-Qur'an bima ujiza lahu ala anwa'il ijazah. Boleh enggak orang yang belum pernah talaqi ngajar Quran melalui ijazah, dapat ijazah tapi nggak pernah talaqi, boleh nggak ngajar Quran? Boleh nggak? Ada nggak orang yang nggak talaqi tapi dapat ijazah? Ada. Zaman sekarang banyak. Tinggal ngehubungin beberapa syekh dari Mesir, dapat ijazah itu, baca Al-Fatihah doang. Ijazahnya bukan ijazah Al-Fatihah, ijazah seluruh Al-Quran, 30 juz. Enak banget kan? Nah, boleh nggak ngajar yang begitu? Kalau ngajar Al-Fatihahnya boleh, karena dia baca. Terus yang nggak dibaca, boleh nggak diajarin? Kan dia nggak baca, cuma dapat ijazah doang. Maka kata Imam Al-Ja'bari, jawaza dzalikal alam Al-Ja'bari mutlaqa. Kata Imam Ja'bari mah boleh-boleh aja, yang penting dia menguasai. Wa mana'ahul hafidh al-hujjah Abul Ala al-Hamdani, tapi dilarang oleh al-hafidh al-hujjah Abul Ala al-Hamdani. Dilarang, nggak boleh. Wa ja'alahu min akbaril kabair, bahkan mengatakan hal tersebut adalah dosa besar. Kenapa? Karena belum pernah talaqi sama sekali, kok bisa ngajar? Maka termasuk dosa akbarul kabair. Akbarul kabair itu berarti dosa yang sangat besar sekali gitu ya. Udah sangat besar sekali. Nah, hati-hati nih. Hati-hati. Maka wajib talaqi dulu sebelum ngajar. Wa indi, adapun kata Ibnu Jari, menurut saya annahu la yakhlu imma ayakuna talabidzalika aw sami'ahu farada ayu liyas sanad aw yukthirat turuq faja'alah mutaba'atan aula fa in kana fajaiz hasan. Kalau kata Ibnu Jari tergantung dia dapat ijazahnya itu gara-gara apa. Apakah beneran pertama kali datang ke syekh nggak pernah talaki langsung pengen ijazah doang, atau dia udah pernah bertalaki dengan beberapa masyayikh yang banyak, lalu datang ke seorang syekh yang sanadnya tinggi dan dia sekadar ingin meninggikan sanad saja. Maka kalau memang tujuannya meninggikan sanad tapi sebelumnya udah talaki ke banyak syekh, nggak masalah, itu boleh, baik. Jadi kalau sebelumnya udah pernah bertalaki, udah pernah dapat ijazah, udah talaki full ke banyak masyayikh, lalu kemudian memperbanyak guru dengan ngambil ijazah sana sini, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya itu benar-benar pertama kali dia
datengin syekh langsung minta ijazah, itu tercela. Ya, itu tercela. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Beliau melanjutkan, wala budda lil muqri, maka sudah semestinya bagi setiap guru Al-Qur'an minat tanbihi, untuk senantiasa memperhatikan bihalir rijal, keadaan para perawi, wal asanid, dan sanad-sanad yang ada dalam ijazahnya. Jangan diterima begitu aja. Maka ketika kita nerima ijazah, nerima sanad, dilihat orang-orang yang ada dalam deretan sanad itu soleh-soleh semua enggak, orang terpercaya semua enggak. Begitu. Jangan diterima-terima aja. Mu'talafiha wa mukhtalafiha wa jirhiha wa ta'diliha. Ada yang rusakkah, ada yang berbedakah, ada yang dijarah, dita'dil. Dia ini termasuk orang yang tidak diakui oleh para ulama, ya. Karena ada beberapa syekh dari Mesir yang sanadnya tinggi tapi nggak diakui para ulama. Bahkan Syekh Hisham, Syekh Abdul Bari, tahu ya Syekh Hisham ya? Syekh Hisham Abdul Bari, muridnya Syekh Al-Misrawi, itu sampai mengatakan waktu Ustaz Abid Mu'afan yang peneliti sanad, itu kan bikin sanad ya, sanad Nusantara termasuk sanad para ulama. Syekh Hisham bilang, saya nggak akan ngasih rekomendasi sanad antum kalau ada nama beliau. Kalau ada nama ulama Mesir ini, dicek, ada enggak nih? Oh enggak ada, boleh. Dicek nama-namanya. Termasuk sanad saya yang dicetak di situ enggak lewat jalur itu. Jadi yang ditulisnya jalur yang lain. Kenapa jalur yang lain? Karena jalur yang itu enggak diakui para ulama. Jadi guru saya salah satunya adalah Syekh Bahauddin Sulaiman Rasad, itu dapat ijazah suguranya dari syekh tersebut. Nah, nama syekh ini tidak boleh ada di deretan sanad yang disusun oleh Ustaz Abid Mu'afan. Begitu. Jadi gak ada. Begitu ya. Jadi harus tahu. Berarti dia sudah dijarah istilahnya. Jarah itu udah gak dianggap oleh para ulama. Begitu ya. Wa mutqiniha, mana ulama-ulama yang mutqin, wa mukfiliha, mana ulama-ulama yang kurang mutqin, wa hadza min aham ma yahtaju. Dan ini adalah perkara penting yang harus diketahui, dikuasai oleh para guru-guru Al-Qur'an. Wa qad waqa'a li katsirin mutaqaddimin fi asani di kutubihim auham katsirah. Kenapa? Karena zaman dulu banyak orang yang salah dalam mengurutkan sanad-sanad kitab mereka. Dan ini terjadi juga. Ada yang datang ke saya lewat chat, Ustaz, mau ikut daurah enggak? Daurah apa? Daurah Al-Quran. Ini syekhnya sanad ke-24. Tinggi sekali kata saya kan. Sanad ke-24. Yang benar kata saya sanad ke-24. Mana ada zaman sekarang ke-24. Sekarang itu yang tertinggi 28. Kata dia ke-24 berarti 23 jarak ke nabinya. Ajib. Mana coba lihat. Di-share lah sama dia sanadnya. Saya share ke grup Mujaz MKI. Asatidzah barangkali ada yang tahu jalur ini. Ustaz Imam Syafi'i tahu. Tahu Ustaz. Ini jalur Turki. Oke, dicek. Ternyata ada sekitar 10 orang yang tidak tertulis namanya. Ada sekitar 10 orang yang enggak tertulis namanya. Saya udah curiga dari awal. Ini kayaknya ngacak deh. Atau ada yang enggak tertulis. Di-share, kasih tahu sama Syafi'i. Ini yang asli begini. Jadi urutan keberapa Ustaz? 34 bukan 24. Asli aja. Itu kisah nyata. Ternyata banyak orang yang kurang perhatian dalam masalah ini. Termasuk salah-salah nama, itu banyak juga salah-salah nama. Ya kalau salah-salah nama dikit masih wajar lah, beda harokat misalnya. Seperti Al-Amyuti, Al-Umyuti ini masih wajar gitu ya. Tapi kalau sampai hilang namanya, wah ini bahaya. Bahaya. Begitu. Auham katsira ghalat adidah min isqat rijal. Gara-gara apa? Di antaranya apa? Di antaranya isqat rijal. Apa isqat? Isqat itu enggak ada namanya. Begitu. Wa tasmiyatu akharina bi ghairi asmaihim, atau misalnya keliru dalam masalah nama. Wa tasahhif wa ghairi dzalik, atau misalnya keliru dalam harokat dan lain sebagainya. Ini banyak yang terjadi. Maka harus paham riwayah. Guru Al-Qur'an harus paham riwayah. Makanya belajar ilmu riwayah, dan oleh karena itu di Mukri sebelum belajar matan, belajar dulu mabadi ilmu tajwid. Ada namanya periwayatan nanti di sana. Ya, ada muqaddimah fi ilmi riwayah. Enggak langsung belajar ilmu tajwid. Begitu. Jadi benar-benar kita mengamalkan apa yang dinasihatkan para ulama. Enggak ngarang. Urutan-urutan belajar kita enggak ngarang semuanya, insyaallah. Demikian pula Al-Muzari mengatakan wa syartul muqri
wa sifatuhu ayyakuna ma'a ma dzakarna hurran aqlan musliman mukallafan thiqatan ma'munan dhabitan mutanazzihan an asbabil fisq. Jadi syarat seorang pengajar Al-Qur'an itu hendaklah dia seorang yang merdeka, berakal, muslim, mukallaf, terpercaya, amanah, akurat pelafalannya, bersih dari segala macam sebab-sebab kefasikan, jauh dari dosa-dosa besar atau hal-hal yang mendekati dosa besar. Begitu. Wa musqitatil muru'ah, juga menjauhi hal-hal yang dapat meruntuhkan kehormatan. Menjauhi hal-hal yang dapat meruntuhkan kehormatan. Maka jangan banyak bercanda, apalagi hobinya ngeprank, jangan. Masa guru Al-Quran hobinya ngeprank, bikin prank di mana-mana, jangan. Ya, pasti dia kehormatannya hilang nanti. Atau misalnya naik motor pakai singlet doang, nggak pakai helm, kebut-kebutan, guru Al-Quran kayak gitu nggak cocok kan? Jadi kira-kira apa nih yang cocok bagi guru Al-Quran? Dari pakaiannya. Maka walaupun main futsal tetap pakai celana panjang misalnya begitu. Begitu. Itulah guru Al-Quran. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Amma idza kana masturan wa huwa ayakuna zahiral adalah. Kalau memang dia orang yang enggak termasuk orang yang terkenal, maka yang penting antum kalau nyari guru Al-Quran itu yang kelihatan dia adalah orang yang adil. Jadi kalau kita nyari guru Al-Quran tapi kurang terkenal gurunya, yang penting kelihatan adil. Maksudnya adil itu bukan pelaku dosa besar. Cukup begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ibnu Jazari melanjutkan lagi, wa yambaghi lil muqri, dan sudah sepatutnya bagi para pengajar Al-Quran alla yahruma nafsahu minal khilalil hamidah. Untuk senantiasa apa? Untuk senantiasa menjaga dirinya agar terpenuhi pada dirinya adalah akhlak-akhlak yang terpuji, al-mardiyah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Minaz zuhdi fid dunya. Untuk zuhud dari dunia. Apa zuhud artinya? Zuhud itu artinya adalah ngambil secukupnya dari dunia aja. Ngambil secukupnya. Jadi kalau misalnya kita lagi prasmanan, ambil secukupnya. Itulah zuhud. Enggak ngambil semuanya, apalagi enggak habis. Bukan. Ambil secukupnya, itulah dunia. Itulah zuhud. Bahkan Ibnu Jari melanjutkan, bukan cuma zuhud, wa taqallul minha, jangan berbanyak-banyak, menyedikitkan urusan dunia, mengurangi urusan dunia. Wa adamul mubalah biha wa bi ahliha, dan jangan terkesima dengan dunia, juga jangan terkesima dengan orang-orang yang diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kaya, para artis, para pejabat, biasa aja. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu terkesima dengan mereka. Wassaha, orang yang dermawan, rendah hati, wal hulm, orang yang punya kelembutan, sabar, orang yang sabar, wa makarimul akhlak, juga orang yang punya akhlak mulia. Inilah guru-guru Al-Quran yang sebetulnya nanti akhlak-akhlak ini nanti akan kita pelajari lebih detail di Kitabut Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan juga Adabul Alim wal Muta'alim. Wa talaqatul wajh, wajahnya berseri-seri, jangan cemberut ya, jangan cemberut. Walaupun ngantuk dikit jangan cemberut. Cuma min ghairi khuruji ila hadil khala'ah, tapi jangan berlebihan. Ketawa-ketawa sendirian juga enggak begitu ya. Jangan banyak cemberut, wajahnya berseri tapi jangan berlebihan. Wa mulazamatul wara, juga harus wara. Wara itu hati-hati, pilih-pilih terhadap dunia. Wal khusyu', orangnya khusyuk, tenang, sakinah, tenang, waqar, penuh wibawa, tawadu, rendah hati, khudu, menundukkan jiwanya. Wal yajtanib al malabis al makruha, dan meninggalkan, menjauhi pakaian-pakaian yang makruh. Pakaian-pakaian yang dimakruhkan itu misalnya pakaian-pakaian yang mirip orang-orang kafir, itu makruh. Pakaian yang menjadi ciri khas orang-orang kafir itu makruh. Begitu. Termasuk misalnya gaya-gaya rambut orang-orang kafir itu makruh. Qaza itu kan makruh, makruh. Qaza tahu qaza? Rambut yang dibotakin sebagian, ya. Atau misalnya gaya-gaya yang nggak pantas lah buat guru Al-Quran begitu ya. Maka itu makruh semuanya. Begitu. Mimma la yaliqu bihi, dan meninggalkan perkara-perkara yang memang nggak layak baginya. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian Ibnu Jari melanjutkan, wal yahdhar kullal hadar minar riya, juga hati-hati, perhatikan, jauhi riya. Apa riya?
Riya itu adalah beramal untuk orang lain, beramal untuk dunia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu riya namanya. Wal hasad, apa hasad? Iri. Wal hiqad, dengki. Dengki itu level up-nya hasad, gitu. Ya. Jadi kalau hasad itu iri, saya pengen kayak dia. Kalau dengki itu sudah bisa menghancurkan kenikmatan yang dimiliki orang lain. Ghibah, nah, jangan banyak ghibah, ngomongin orang lain nggak penting, nggak. Wahtiqari ghairihi, atau suka melecehkan orang lain, merendahkan orang lain, jangan. Wa in kana dunahu, walaupun dia di bawahnya, di bawah usianya, di bawah ilmunya, kedudukannya di bawahnya, lebih miskin, lebih, atau misalnya apa, yang satu jabatannya lebih rendah, nggak boleh, tidak boleh merendahkan orang lain. Wal ujub, apa ujub? Ujub itu bangga diri, ya, bangga diri, begitu. Wa qallama yaslim minhu, dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Kata Ibnu Jazari, sedikit orang yang bisa selamat. Illa man rahimar rabbi, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yambaghi lahu aidha alla yaqsida bidzalika tawassulan ila gharad min aghradi dunya, dan jangan jadikan kedudukan kita sebagai pengajar Al-Qur'an itu menjadi ajang, aji mumpung untuk ngumpulin dunia. Jangan. Min malin, misalnya harta. Wah, mumpung saya jadi guru Al-Quran terkenal, sanad saya tinggi. Ayo, siapa yang mau sanad sini, bayar. 1 juta per ijazah. Jazari 1 juta, Tufatul Atfal 500.000, mau baca Al-Quran 5 juta. Oh, kaya banget. Enggak begitu caranya ngajar Al-Quran ya. Akad belajar silahkan, tapi ijazah sanad jangan diakadkan dengan uang. Jangan. Belajar silahkan. 1 kali pertemuan 100.000, enggak masalah. Murah 100.000 itu. 100.000 murah. Belajar renang sekali pertemuan itu bisa 200. Itu renang 200.000. Ya, begitu. Apalagi kalau private, lebih mahal lagi. Bisa 210.000, 1 juta itu sebulan. Renang. Tapi kalau belajar tajwid 1 juta sebulan. Waduh, kabur orang-orang, nggak ada yang mau datang. Nggak ada yang mau datang lagi. Nggak masalah, ya. Kalau akadnya belajar nggak masalah, silakan. Semahal-mahalnya pun nggak masalah. Cuma jangan sampai gara-gara orangnya miskin kita tolak ngajar, jangan begitu. Min malin, harta, auriyasah, atau kedudukan. Wah, saya misalnya ahlul Quran, sanadnya tinggi, dekat sama para pejabat, minta jadi apa? Jadi komisaris BUMN gitu kan. Minta tambang. Enggak begitu ya. Au wijaha, ya, atau kedudukan sama ya. Au sana, atau pujian yang indan nas, pujian dari manusia. Au sarfa wujuhin nasi ilaihi, atau menginginkan dia ini menjadi pusat perhatian manusia. Oh, enggak perlu begitu. Biasa aja. Jangan diniatkan untuk semua itu. Hati-hati, kata Al-Imam Jazari, dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Nanti insyaallah akan kita pelajari. Kemudian terakhir yang kita sampaikan kesempatan malam ini, bahwa kata Imam Ibnu Jazari, wa yambagi ayufridal qiraat kullaha. Maka kalau kita ingin belajar qiraat nanti, setelah belajar tajwid, belajar qiraat, hendaknya membacanya itu satu-satu, jangan langsung dijamak. Jadi baca dulu misalnya Imam Qalun, selesai Qalun Warash, selesai Warash kemudian misalnya Al-Bizzi, Kumbul, ya, kemudian Ad-Duri, As-Susi, kemudian dan seterusnya sampai yang akhir. Jangan langsung qiraah sabah, jangan. Kullaha, seluruhnya kata Jazari. Baca satu-satu seluruhnya. Fa in aradal jama' fala budda min hifdzi kitabi jami' fil qiraah. Adapun siapa saja yang pengen menjamak bacaan qiraat, maka dia harus menghafal kitab jami' fil qiraat. Harus dihafal kata Jazari. Sebetulnya harus dihafal. Makanya sebagian ulama zaman sekarang, siapa saja yang pengen jamak qiraat harus hafal Syatibiyah, bagus itu. Wa alaihi ayyahfadha kitaban fir rasm. Bahkan harus hafal 1 kitab aja dalam ilmu rasm. 1 kitab aja dalam ilmu rasm. Standarnya tinggi Ibnu Jazari nih. Ya. Wal ya'lam haqiqatat tajwid,
dan wajib memahami hakikat tajwid, wa makharijal huruf, dan juga makhrajnya, wa sifataha, dan juga sifatnya, wa ma ta'allaqu biha al ilman wa amalan, dan apa-apa yang berhubungan dengan tajwid secara ilmu maupun amal. Karena realitanya banyak orang yang belajar qiraat tapi tajwidnya berantakan. Jangan begitu. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jadi kurang lebih seperti itulah seharusnya bekal yang kita siapkan sebagai para guru-guru Al-Quran. Semoga Allah mudahkan, insya Allah dalam waktu sekitar 10 bulan atau 1 tahun ke depan, inilah yang akan kita siapkan bersama-sama. Bukan saya nyiapin antum, bukan. Ini yang akan kita siapkan bersama-sama. Begitu ya. Kita siapkan bareng-bareng, belajar dengan serius, insya Allah. Kalau serius Allah pasti akan berikan kemudahan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi wa amma bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang didiskusikan, dipersilakan. Ada yang mau nanya? Tafadhal, kalau tidak ada berarti cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Izin. Boleh share doa. Waalaikumsalam. Share doa yang mana, Ustaz Hafan? Ustaz Wini. Share doa yang mana? Boleh share doa yang mana nih? Oh, doa belajar sini dibaca. Baik, nanti insya Allah saya share. Ada PDF-nya sebetulnya ya, Wiri dan Mukri. Itu nanti saya share insya Allah di grup. Insya Allah. Baik. Ustaz Al-Fat, silakan Ustaz. Izin Mas Ansad, sebenarnya jazakumullah khair atas ilmu yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kami amalkan. Pertanyaan pertama Ustaz, Ana tuh sering kena tag iklan, entah dari online ataupun lembaga manapun gitu ya, di sosial media. Hari ini banyak banget kayak menjamak 10 qiraat gitu dalam tempo yang sangat singkat dan cepat gitu Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz tanggapan antum terkait dengan hari ini gitu? Kayaknya udah banyak banget tuh hal-hal kayak gitu. Nah kemudian yang kedua tadi terkait dengan ikhlas ya. Ana mungkin pengen sedikit koneksikan dengan fenomena hari ini, bahwa tidak sedikit guru Al-Quran yang mungkin mengajar di sebuah lembaga atau di instansi pendidikan tertentu, karena terkendala dengan ujroh yang mungkin kecil, lalu kemudian menyimpang profesi menjadi kurir, kemudian jadi driver misalkan gitu ya. Sementara tadi antum juga menjelaskan bahwa penjaga wahyu atau mungkin orang-orang pengajar Al-Quran ya terus terjaga daripada niat-niat yang salah. Nah itu gimana kalau kita melihat fenomena hari ini gitu? Baik, yang pertama berkaitan dengan pembelajaran qiraat ringkas, saya katakan gak ada manfaatnya. Bas, sama sekali gak ada manfaatnya. Ya, pembelajaran qiraat yang ringkas, yang singkat, yang seminggu misalnya khatam, kubro, gak ada manfaatnya. Bisa kita buktikan, silahkan lulusannya mana? Ayo, silahkan sini, kita berbicara diskusi masalah qiraat. Mana nggak ada? Mereka bahkan ngajar pun ya cuma baca doang. Hanya mengajarkan apa yang diajarkan gurunya, hanya baca. Tapi ngejelasin teorinya secara detail, mana nggak ada. Jangankan ngejelasin teori detail tentang qiraat, tajwid saja mungkin bisa berantakan. Baik dari ilmu maupun prakteknya, begitu. Karena saya beberapa kali mengalami hal ini. Termasuk mamahnya Ezra pernah ikut. Cuma Hafs sama Syu'bah 2. Kalau nggak salah 10 hari atau seminggu, saya agak lupa itu ya. Ya dapatnya sedikit sekali. Tadinya saya nyuruh ikut itu karena yang ngajarnya Syeikhoh. Saya harapannya dapat logat Arabnya bagus, dialeknya. Tapi ternyata koreksi sedikit, karena harus ngejar hatam. Contoh sedikit, koreksi sedikit, harus ngejar hatam. Begitu.
Nggak ada manfaatnya akhirnya pada akhirnya. Kenapa? Karena harus khatam. Nggak sempat kalau misalnya banyak koreksi nggak hatam-hatam nanti. Begitu. Makanya nggak ada manfaatnya. Begitu ya. Makanya itu apalagi pemula yang belajarnya, bukan untuk pemula banget. Sama seperti tahfidz 30 hari itu. Buat pemula-pemula itu nggak ada manfaatnya. Kecuali kalau memang dia sudah hafal 15 juz, apalagi sudah pernah setoran 30 juz. Ikut tahfidz 30 hari bermanfaat insyaallah buat murojaah. Sangat bermanfaat buat murojaah itu. Ikut setahun 2 kali aja misalnya rutin. Mungkin insyaallah. Tapi kalau yang dari nol, wah, gak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Yang kedua berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas itu ngajar. Kalau dia ngajar silahkan ikhlas. Tapi kalau misalnya dalam pengajarannya nggak dapat harta untuk menghidupi dirinya, boleh nggak dia kerja yang lainnya? Boleh, sangat boleh. Bukan berarti dia tidak ikhlas. Apa hubungannya dia nggak ikhlas? Nggak ikhlas itu kalau misalnya dia ngajar tapi niatnya untuk misalnya untuk dunia. Kenapa? Karena mengajar itu hukumnya fardu kifayah. Mengajar itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi menghidupi diri sendiri dan menghidupi keluarga itu fardu ain. Maka justru nggak masuk akal kalau ada orang yang maksain ngajar tapi keluarganya kelaparan. Berarti yang salah bukan para guru-guru Al-Quran, yang salah adalah sistem kehidupan kita. Kok ada guru Al-Quran, keluarganya kelaparan? Begitu kan pertanyaannya. Harusnya guru Al-Quran itu dibebaskan dari berbagai macam kegiatan di luar Al-Quran. Harusnya. Tapi kan nggak bisa. Tapi kan nggak bisa zaman sekarang. Ya, udah mah harus ngajar. Kalau ngajar doang kurang, nulis buku juga kurang, jualan herbal juga kurang. Akhirnya nge-grab, ngojek, jadi kurir. Ya karena yang namanya menghidupi diri sendiri dan menghidupi keluarga itu adalah kewajiban fardu ain. Sedangkan mengajar fardu kifayah. Begitu. Adapun kalau berbicara ideal, ya idealnya guru Al-Quran itu nggak ngapa-ngapain. Cuma fokus belajar Al-Quran, ngajar Al-Quran, ikut daurah, ikut seminar, nulis, selesai. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan Al-Quran semuanya. Meneliti hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, bukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan Al-Quran. Jadi yang salah bukan guru Al-Qurannya kalau saya melihat fenomena itu, yang salah adalah sistem kehidupan kita. Kenapa? Karena banyak orang zaman sekarang yang lebih menghargai lebih menghargai guru renang daripada guru Al-Quran. Orang-orang zaman sekarang, misalnya saya si Afi misalnya belajar taekwondo. Taekwondo itu sebulan 250.000. Dan itu kelasnya klasikal, banyak. Kalau private nggak bisa itu sebulan 250.000. Gitu kan? Coba kalau misalnya guru Al-Quran 250.000 sebulan. Kelasnya banyak, satu kelasnya. Wah, nggak ada yang mau. 250.000 per bulan. 100.000 per bulan jadi anggap mahal. Begitu. Seperti itu. 100.000 per bulan itu udah dianggap elit. Daurah itu. Tapi taekwondo biasa 210.000 per bulan. Biasa. Bahkan kalau misalnya kelas yang intensifnya itu 450.000 per bulan taekwondo itu. Begitu. Dan ini termasuk yang murah dibandingkan di tempat-tempat yang elit, bisa sampai 600 sampai 1 juta sebulan. Nah, itu yang jadi masalah kita. Begitu. Itu dianggap normal. Tapi kalau guru Al-Quran, ayo belajar ke saya 100.000. Wah, ustadz menjual agama ya gitu kan ya. Gitu kan? Apa ngejual agama gimana? Emangnya ente mau ngasih saya makan kalau saya ngadain pembelajaran gratis? Enggak. Jadi ustadz itu enggak boleh narif. Terus makan dari mana? Terserah, urus sendiri loh, kan aneh kan. Jadi sistem kehidupan kita rusak, tataran kita rusak. Begitu. Ya kita hanya bisa berdoa hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan kita.
begitu kan. Cuma di sisi lain sebisa mungkin bagi yang masih bisa ngajar, maka ngajar walaupun misalnya ya saya nggak bisa ngajar banyak-banyak Ustadz, biasanya sepekan sekali, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan itu niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya. Tapi kalau misalnya pengen kaya, ya kayaknya jalur guru Al-Quran nggak bisa kalau zaman sekarang pengen kaya. Secara logika manusia ya, secara logika manusia itu jalur guru Al-Quran nggak akan bisa bikin kaya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kecuali tadi jualan sanad, bisa tuh kaya. Karena seminggu 5 juta, ya kan? Sebulan udah 20 juta, oh udah. Kapan 20 juta? Apa saya begitu aja gitu ya? Ya, ntar Mukri bisa beli gedung itu gitu. Enak banget gitu ya. Iya, ntar masih ini santri beasiswa semua gitu. Tapi masa begitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apakah ada tips pendekatan mengajar usia SMP SMA supaya kita akrab dan disenangi? Anak ada riwayat pendidikan sampai militer sehingga karakter sedikit kaku. Ya dibiasakan. Kalau dulu saya pernah ngajar anak-anak SMK, tahu anak-anak SMK kayak STM, ya anak-anak STM, itu gimana cara ngajar mereka? Ya berbaur, ngobrolin apa yang mereka obrolin. Mereka ada yang suka bola, kita ngobrolin bola. Mereka ada yang ngobrolin game, kita harus tahu juga. Pendekatannya gitu. Iya waktu itu zaman saya zaman COC ya, Clash of Clan. Tahu itu ngobrolin COC, nggak apa-apa ngobrolin COC sama mereka. Padahal saya ngajar mata kuliah PAI kan, agama Islam. Dan contoh-contoh agamanya itu contoh-contoh yang masuk ke mereka, begitu. Dan alhamdulillah termasuk yang difavoritkan lah sama anak-anak kalau saya ngajar itu. Ya karena saya berbaur sama mereka, nggak usah tegang, nggak usah serius. Yang penting ada waktu yang serius, Alhamdulillah. Jadi intinya kita harus paham apa yang mereka mau dulu. Nanti biasanya kalau sudah nyaman, mereka akan memberikan apa yang kita mau. Biasanya begitu kalau anak-anak ya SMP, SMK. Tapi kalau SMP kayaknya masih lebih mudah untuk dikendalikan daripada STM. Saya STM gitu. Ya biasa aja begitu, bercanda-bercanda. Cuma kalau lagi waktunya belajar serius, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya seperti itu. Cuma begini, jangan juga memaksakan diri untuk mengubah karakter, jangan. Malah aneh. Tiba-tiba tegas, apa biasa tegas, besoknya tiba-tiba datang, ih, Bapak kenapa Pak? Ya kadang-kadang gitu. Maksudnya nggak usah ubah karakter, cuma kita lebih perhatian aja misalnya sama mereka. Dulu itu saya kan ada beberapa siswa yang broken home, itu yang deketin gitu. Ngobrol dari hati ke hati, deep talk istilah orang zaman sekarang, begitu. Jadi saya kalau misalnya ngajar itu nggak terlalu banyak dan dibuat simple, dibuat mudah. Waktu itu saya masih ingat ada pelajaran nun tanwin. Oh bingung anak mereka, nun dibaca ini izhar, ini ikhfa, ini idgham, wah bingung. Gimana cara yang paling mudah? Maka saya udah nun sama dengan N, begitu udah. Nggak ada itu, ahkam tajwid nggak ada, nun sama dengan N. Bisa semua bacanya bisa, N, oke. Kalau ketemu huruf-huruf ini tetap N, nah gitu. Kalau ketemu ini jadi ang, udah ang aja nggak apa-apa buat mereka. Kalau ketemu ini jadi M, kalau ketemu ini jadi huruf berikutnya, udah selesai. Oh, nggak ada istilah idgham, ikhfa, idhar, nggak ada. Yang penting mereka benar bacanya. Misalnya begitu. Kalau dijelasin izhar apa, wah pusing anak-anak kayak gitu. Biasa di hadapan komputer ya, gimana mau ngebahas begitu. Kayak gitu. Kalau saya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ada yang disampaikan? Dipersilakan. Satu penanya terakhir. Udah terlalu malam soalnya. Cukup? Baik, walhamdulillah kalau demikian. Besok insyaallah ketemu dengan saya lagi. Kamis pagi dan Jumat pagi. فنكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغافل عن ذكره الغافلون
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, bentrok. Saya Jumatan besok kok bisa bentrok gini? Enggak apa-apa. Ada di tafsir ya. Terjemah tafsirnya nggak belakang? Enggak, yang dihafal bukan yang itu, yang dihafal langsung